Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan berbagi mengenai strategi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strategi mendampingi anak belajar di rumah, mari kita lihat selayang pandang tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 merupakan salah satu pandemi yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Data menunjukkan bahwa jumlah pasien positif COVID pada 216 negara di seluruh dunia bulan November 2020 telah mencapai angka lebih dari 56 juta jiwa. Indonesia sendiri menjadi negara dengan kasus tertinggi kedua di wilayah Asia Tenggara, yaitu mencapai angka 488.310 jiwa. Nah, keberadaan COVID dengan jumlah positif yang tinggi dan jumlah terinfeksi yang juga banyak, akhirnya membuat pemerintah memberlakukan kebijakan social distancing, yang salah satu bentuknya adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini berdampak pada berbagai aktivitas, termasuk diantaranya adalah aktivitas belajar dan mengajar, sehingga tercetuslah kebijakan untuk belajar dari rumah atau kita kenal belajar secara daring atau online. Nah, selama pandemi COVID-19 berlangsung, pembelajaran secara daring ini belum pernah dilakukan secara serentak, baik itu di Indonesia maupun seluruh dunia. Jadi ini adalah kali pertama seluruh dunia mengalami perpindahan belajar dari sekolah ke rumah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus mampu untuk membimbing anak belajar dari rumah dan mampu menggantikan peran guru di sekolah. Sehingga saat pandemi berlangsung, peran orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah menjadi sangat penting. Namun, tentunya dalam mendampingi anak belajar ada kendala yang dialami oleh orang tua. Hasil riset menunjukkan beberapa kendala yang dialami orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Mungkin kita semua juga mengalami beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Tidak bisa kita pungkiri bahwa materi anak-anak zaman sekarang ini beda ya Bu dengan materi saat kita sekolah dulu, sehingga memang kita perlu menambah pengetahuan lebih jauh tentang materi yang perlu dipelajari oleh anak. Yang berikutnya adalah kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak. Bawaannya kok anak malas banget ya sekolah di rumah, nggak kayak kalau berangkat sekolah dia kayaknya semangat, tapi kalau belajar di rumah, ngerjain PR di rumah tuh kayaknya males banget. Itu kendala yang kedua. Yang berikutnya, orang tua merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak karena harus bekerja. Jadi udah capek bekerja, pulang kerja harus menemani anak belajar. Energinya tinggal energi sisa jadinya. Yang berikutnya, orang tua merasa tidak sabar dalam mendampingi anak saat belajar di rumah. Bawaannya kesel, bawaannya marah-marah terus kalau mendampingi anak belajar di rumah. Tanduknya udah keluar, karena mendampingi anak belajar di rumah itu butuh usaha yang luar biasa. Yang berikutnya adalah kendala terkait jangkauan layanan internet nih. Tidak bisa kita pungkiri ya, kadang beberapa provider itu lama nyampe pesannya, jadi harusnya tugas dikirim tepat waktu, akhirnya terkendala karena sinyalnya nyangkut. Yang berikutnya, orang tua jenuh, anak juga jenuh, jadi semuanya bosan di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, sekalinya harus mengerjakan sesuatu, mengerjakan PR, jadi anaknya bosan. Nah, yang berikutnya adalah perilaku anak juga berbeda. Ada anak yang memang moody, jadi kudu nunggu moodnya naik dulu baru mau belajar. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan guru yang terhambat, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang komunikasi secara online itu beda dengan komunikasi tatap muka langsung. Bisa ada miskomunikasi karena salah membaca info misalkan, atau telat membaca info, akhirnya tugas yang harusnya dikerjakan hari ini baru kita kumpulkan besok karena kesalahan membaca informasi. Nah, ini adalah kendala-kendala yang dialami oleh para ibu, entah mungkin kita juga mengalaminya saat mendampingi anak belajar di rumah. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa adalah pandemi ini tuh berdampak
bukan hanya pada kita, tapi pada seluruh populasi di dunia. Jadi bukan cuma orang tua yang stres, tapi gurunya juga stres. Apalagi kalau gurunya misalkan punya anak yang usia sekolah juga. Nah, jadi bukan cuma kita yang stres, semua orang juga stres. Nah, dalam hal belajar mengajar, orang tua stres, guru stres, anak juga stres. Nah, sehingga yang kita perlu lakukan apa ya terkait kebijakan belajar di rumah ini? Yang perlu kita lakukan adalah menerima kondisi keterbatasan akibat pandemi. Kita nggak bisa menolak, ini pandemi memang dialami oleh seluruh dunia, jadi mau tidak mau harus kita terima. Sampai kita menerima kondisi keterbatasan akibat pandemi, sambil kita mempelajari bagaimana sih sebenarnya strategi untuk bisa membersamai anak belajar di rumah. Nah, untuk tahu strategi apa saja yang harus dilakukan sebagai orang tua dalam mendampingi anak di rumah, silakan simak video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.